Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai komunikasi nonverbal dalam konteks komunikasi antar budaya. Nah, apa yang ada di benakmu jika kamu bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan ia memandangmu dalam waktu yang cukup lama? Atau ketika ada seseorang yang menepuk pundakmu saat kamu sedang bercerita mengenai masalahmu? Nah, tentu respon masing-masing orang akan berbeda dalam situasi seperti yang saya ilustrasikan barusan ini tadi ya. Contoh perilaku seperti cara memandang, kemudian ada gestur, facial expression, kemudian sentuhan merupakan bentuk-bentuk dari komunikasi nonverbal. Kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk komunikasi nonverbal ini pada materi mengenai komunikasi nonverbal yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, kita akan lanjutkan untuk memahami komunikasi nonverbal ini dalam konteks komunikasi antar budaya. Nah, memang betul bahwa komunikasi nonverbal itu terkadang sangat jelas namun juga seringkali ambigu dalam pemaknaannya. Sehingga ada variasi-variasi yang mana variasi itu akan kita maknai tergantung dengan konteks. Yang pertama adalah konteks relasional. Nah, ini adalah konteks yang menunjukkan bagaimana jarak kedekatan kita bisa juga berkaitan dengan status hubungan atau status sosial yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah pemaknaan. Ya, karena pemaknaan ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan perilaku terdahulu begitu. Kemudian yang ketiga adalah situasi di mana kita sedang mengadakan proses komunikasi. Misalnya dalam situasi formal atau informal, sehingga pemaknaannya juga akan mengikuti situasi tersebut. Dan yang terakhir adalah speech episode, yaitu adanya momen-momen dalam pembicaraan yang akan berkaitan sekali dengan perilaku atau sikap dan bentuk komunikasi nonverbal yang kita tunjukkan menyertai percakapan itu. Dengan demikian, kita perlu memahami ada 4 isu penting dalam komunikasi antar budaya yang melibatkan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal ini. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Teman-teman tentu masih mengingat ada 6 basic emotions yang disampaikan oleh Paul Ekman. Nah, meskipun itu ada kesepakatan bahwa ada ekspresi-ekspresi wajah yang mewakili 6 basic emotion ini yang diterima secara universal, namun demikian ya di penelitian berikutnya Ekman dan Friesen di sini juga memberikan informasi terkait dengan partisipan penelitiannya di Jepang dan Amerika yang mana di situ partisipan ada berdasarkan budaya yang dimilikinya, dia berusaha untuk menutupi atau mengelola emosi yang dia munculkan. Nah, sehingga di sini memunculkan sebuah konsep yang disebut dengan display rules, yaitu konsep bahwa meskipun individu itu menunjukkan emosi yang sama, namun ada batasan-batasan yang berkaitan dengan ekspektasi kultural yang berhubungan dengan kapan, seberapa besar atau seberapa intens, dan pertimbangan dengan siapa emosi tersebut dibagi. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam ekspresi emosi khususnya pada ekspresi wajah. Yang kedua adalah contact cultures, di mana di sini gagasan mengenai contact cultures disampaikan oleh Hall. Ini yang berkaitan dengan bentuk komunikasi nonverbal berupa kontak mata, sentuhan, dan juga jarak saat berinteraksi. Nah, individu-individu yang memiliki latar belakang budaya di mana contact cultures di sini lebih tinggi, maka akan cenderung menunjukkan bentuk komunikasi nonverbal tadi yang lebih intens ketika bersama dengan orang lain dibandingkan dengan individu yang berasal dari budaya contact cultures yang rendah. Meskipun demikian, contact cultures tidak berarti menunjukkan hubungan individu satu dengan individu lainnya, karena nanti juga faktor dari bentuk relasi akan tetap berpengaruh gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya di budaya
Jawa atau teman-teman yang terbiasa pengalaman dulu misalnya di sekolah datang ke kelas atau pulang setelah jam sekolah usai. Nah, itu teman-teman terbiasa untuk berjabat tangan dan mencium tangan guru. Nah, itu untuk budaya kita merupakan hal yang biasa, hal yang lazim dilakukan dan diterima. Tapi pada budaya yang lain ketika teman-teman melakukannya, barangkali lawan berinteraksi akan mengalami perasaan tidak nyaman atas perilaku itu. Berikutnya yang ketiga adalah waktu, gitu. Ada 3 framework waktu dalam konteks komunikasi antar budaya, di mana ada waktu yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan juga masa mendatang. Masa lalu di mana individu cenderung menolak perubahan dan berpegang teguh pada tradisi. Kemudian masa sekarang atau present ini berfokus pada kenikmatan hidup yang dijalani saat ini, dan future ini berkaitan dengan penghargaan terhadap perubahan, ya fleksibilitas, termasuk di dalamnya adalah penerimaan terhadap proses dan kemajuan atau updating berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Selanjutnya, Hall di tahun 1983 menyebutkan bahwa ada monochronic cultures, ya, di mana waktu dipandang secara linier, cenderung mengerjakan pekerjaan satu persatu, ya begitu, satu selesai kemudian dilanjutkan ke pekerjaan yang lain, selesai dilanjutkan pekerjaan yang lain. Nah, sehingga individu berfokus pada ketercapaian tugas, ya, satu persatu. Ada juga pemahaman budaya yang berkaitan dengan waktu adalah polychronic cultures, di mana waktu ini dianggap fleksibel. Misalnya, individu dapat berfokus pada beberapa aktivitas yang sedang dialaminya atau sedang terjadi, begitu ya, dibandingkan dengan batas waktu yang ada. Jadi, misalnya pada saat ngobrol sekaligus itu sambil makan, kemudian sekaligus juga misalnya mengecek gadget misalnya. Nah, itu ada aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Sehingga jika difahami, nah kita bisa meminimalkan terjadinya konflik begitu ya ketika berhadapan dengan individu yang dia memiliki latar belakang monochronic cultures begitu. Nah, gitu tidak bisa memecah perhatiannya pada beberapa aktivitas sekaligus, maka nah itu kita pahami juga ya. Demikian pula sebaliknya. Framework yang ketiga adalah berdasarkan formal dan informal. Nah, ini bentuk interaksinya. Formal di mana waktu sebenar-benarnya khususnya di era digital saat ini. Contohnya saat kamu ditanya nih pukul berapa terakhir kali makan siang dan kamu menjawab pukul 13.10. Nah, artinya itu benar-benar pada pukul 13.10. Sedangkan waktu informal adalah ungkapan waktu yang bersifat samar, cenderung ada pemaknaan sifatnya subjektif begitu ya. Contohnya saja ketika kamu mengatakan ketika diminta atau ditanya oleh ibumu kapan mau belajar, nah kamu akan menjawab nanti. Nah, kata nanti ini tidak merujuk pada suatu time frame yang jelas gitu ya. Nanti bisa berarti 10 menit yang akan datang, bisa 1 jam yang akan datang, bisa juga 6 jam yang akan datang. Itu juga masuk nanti gitu ya. Itu adalah contohnya. Kita lanjutkan setelah waktu itu adalah silence atau keheningan. Nah, di sini teman-teman ada contoh misalnya ya orang Jepang atau dari budaya lain mungkin menggunakan keheningan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan, respon terhadap hal yang memalukan atau bentuk penghormatan dan yang lain-lain. Jadi ada jeda begitu ya. Nah, sehingga ketika ada jeda ini atau ada keheningan, nah itu membawa makna tersendiri. Nah, Basso hipotesis yang disampaikan oleh Keith Basso, nah ini menyebutkan bahwa orang mungkin menggunakan keheningan dalam situasi yang tidak menentu sebagai respon yang dianggap paling aman, gitu ya, daripada merespon mengatakan sesuatu itu akan justru menjadi bumerang, menjadi masalah bagi dia, jadi lebih baik diam saja begitu. Misalnya dalam situasi saat menghadapi teman baru, kemudian misalnya nih ya pasangan suami istri yang baru saja menikah sehingga masih malu-malu ya satu sama lain misalnya atau pada relasi
cross sex begitu, ketika individu itu tidak terbiasa untuk berinteraksi dengan lawan jenis, maka akan muncul keheningan-keheningan ini sebagai bentuk dari tadi itu misalnya jeda untuk menunggu ekspresi yang tepat begitu, atau bisa juga menunjukkan ketidaksetujuan, respon terhadap hal yang membuat dia malu dan sebagainya. Nah, ada pelanggaran ekspektasi yang kaitannya dengan budaya. Di sini dapat difahami bahwa perilaku komunikator dianggap melanggar atau stand too close, jadi kayak melewati batasan begitu ya. Nah, itu akan sangat bergantung pada budaya, preferensi pribadi, dan pengetahuan terhadap komunikator lain karena kita memiliki ekspektasi-ekspektasi begitu ya ketika berinteraksi. Misalnya berkaitan dengan kebermanfaatan komunikator, kemudian aspek diri komunikator berkaitan dengan gender, status, usia, kemudian hubungan yang terjalin di antaranya, dan konteks komunikasi itu sendiri. Konsep ini penting untuk memahami bahwa dalam berkomunikasi, kekhususan budaya perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman hingga memunculkan pertikaian atau konflik antar budaya. Dalam hal ini, maka kesimpulannya adalah kita perlu memperhatikan makna dan budaya di sini. Ya, semiotika. Nah, kita berfokus pada simbol-simbol. Ya, ketika kita membicarakan mengenai komunikasi nonverbal tadi, otomatis ada simbol, ada kode begitu ya, yang menggabungkan antara suara, gestur. Suara dalam hal ini bukan verbal, bukan kata-katanya, tetapi lebih ke paralinguistik begitu ya. Kemudian gestur, gambar gitu ya, ekspresi-ekspresi untuk mempresentasikan sebuah gagasan dalam proses komunikasi. Semiotika juga berdampak pada power dalam berkomunikasi dengan menggunakan postur, nada bicara, volume, suara, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kita akan membahas topik lainnya di video yang berikutnya. Sampai jumpa.